Simpelnya reksadana itu adalah merupakan suatu wadah ya, tempat merupakan kumpulan dari uang para investor, bisa Mhm, investor retail, bisa mhm, investor institusi, di mhm. mana kumpulan uang tersebut dikelola oleh namanya manajer investasi ya, Oke, pengelola dana yang profesional dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau ya. OJK, dan di mana pengelolaan tersebut tentu saja ada memiliki harapan pencapaian target atau imbal hasil tertentu sesuai dengan jenis investasi Heeh. reksadananya masing-masing. Bicara 2024 nih harapan titik balik menurut saya. Oh, Kenapa? Karena 2023 ini sebenarnya kan pasar bergerak naik di kuartal 4 ya. Pasar mhm, saham melesat, SBM melesat, dana asing pun masuk iya. ya kan, karena meyakini di 2024 itu adanya pelonggaran suku bunga yang menjadi lebih rendah. Halo Sobat Investor, kembali lagi saya Kezia7 kembali menemani Sobat Investor di episode Fincast kali ini. Fincast, your home of finance and investment. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin sering sekali pemirsa atau Sobat Investor ini sering mendengar kalau ada yang bilang gini, oh kalau misalnya nggak ada waktu nih mau investasi atau trading saham, ngelihat chart itu kayaknya wah investasi waktunya sangat besar dan panjang sedangkan saya harus kerja. Ada yang suka bilang gini, oh masuk reksadana aja. Nah, sebetulnya apa sih reksadana itu? Dan kita akan bahas ini mengenai reksadana bersama dengan Mas Praska dari CEO dari advisor.id. Mas Praska, apa kabar? Ya, kabar baik. Oke, thank you so much ya Ya, Mas. Hari ini sudah bisa bergabung sama ya, kita di Fincast kali ini. Mas Praska, nah katanya ini reksadana juga kalau by data diharapkan tahun ini tumbuh 5%. ya, Actually, reksadana ini apa? Apakah is ya. it true? Relevan kalau kita bilang kalau nggak terlalu ada banyak waktu untuk investasi, baca chart, Ya. ngitung langsung, oh masuk reksadana aja. Mungkin Mas Praska bisa kasih enlightenment buat sobat investor. Baik, ya, terima kasih. Jadi, simpelnya reksadana itu adalah merupakan suatu wadah ya, Mhm, tempat merupakan kumpulan dari uang para investor, bisa mhm, investor retail, bisa mhm, investor institusi, di mhm. mana kumpulan uang tersebut dikelola oleh namanya manajer investasi ya, Oke, pengelola dana yang profesional dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau ya. OJK, dan di mana pengelolaan tersebut tentu saja ada memiliki harapan pencapaian target atau imbal hasil tertentu sesuai dengan jenis investasi Heeh. reksadananya masing-masing, kira-kira seperti itu. Dan memang kalau kita lihat tadi apa namanya, jika investor atau mungkin para calon investor yang tidak memiliki waktu untuk mempelajari chart grafik dan juga Ya. mungkin uang investasi yang jumlahnya cukup besar, bisa mulai belajar investasi sebenarnya di reksadana. Karena Hmm. reksadana ini menurut saya suatu tempat atau produk untuk memulai atau mengenal dunia investasi dari awal dulu. Nah, Oh, apalagi kita lihat reksadana ini kan nggak langsung satu jenis, tapi ada macam-macam jenis, yaitu iya. ada jenis pasar uang, campuran, pendapat tetap, Mhm, saham, dan lain-lainnya. mhm. Sehingga itu semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan tujuan investasinya si masing-masing investor atau juga profil risikonya. Oke, tadi disebut tuh yang terakhir sesuai dengan kebutuhan investasinya mungkin termasuk dengan Ya, goalsnya juga ya ya, Mas ya, dan juga profil resikonya. Bagaimana mencocokkan profil resiko dengan jenis-jenis reksadana yang ada Mas? Mungkin ya. karena bingung juga ya, Hmm, oh saya profil resikonya, mungkin kalau sobat investor sudah ada beberapa yang sudah sangat familiar dengan profil ya. resiko. Mungkin kalau boleh disummarize sedikit, yang mudahnya mungkin high risk, medium, sama low risk kalau kita pakai bahasa sehari-hari mungkin ya Mas Praska ya, bisa Ya, correct me if I'm wrong. Dan bagaimana nih Mas mencocokkan tiga ini kemudian sama produknya? ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang menurut saya perlu dievaluasi untuk menentukan bagaimana profil risiko kita. Yang pertama adalah tentu saja sumber dana investasi kita dari mana, ya Hmm, kan? oke. Apakah uang itu uang kaget atau Hmm, uang gajian atau seperti hmm, apa? Itu yang pertama, uang untuk investasi, karena tentu saja uang kalau kita bicara dari sumber gaji tentu harus ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diutamakan dulu baru right. berinvestasi Yes. seperti itu. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar kebutuhan likuiditas kita. Oke. Jangan sampai nanti begitu niatnya investasi langsung Hmm, masuk ke jenisnya saham, hmm, sahamnya turun ya, jenis apa, reksadana sahamnya mengalami penurunan karena hmm, koreksi pasar, sehingga dan kebetulan ada kebutuhan jangka pendek. iya, Nah, itu mengganggu horizon investasi nanti karena tiba-tiba dia mendadak butuh dana. Nah, itu juga harus dievaluasi. Yang ketiga adalah tujuannya. Jangan tujuannya jangka pendek taruhnya saham. Nah, kalau hmm, tujuan jangka pendek tentu saja disesuaikan ke pasar uang atau pendapat tetap. iya, Kalau yang jangka panjang itu bisa kecampuran atau saham karena hmm, time horizon tentu saja di atas 3 tahun atau bahkan di atas 5 tahun. hmm, Nah, jadi dari
tadi ketiga hal tersebut, barulah kita bisa memetakan apakah kita itu termasuk kepada orang yang profil risikonya konservatif, yaitu tidak menoleransi risiko atau fluktuasi harga. Itu yang tentu saja akan cenderung masuk ke jenis pasar uang atau pendapat tetap ya. Terus atau kita ke orang yang profil risikonya adalah agresif, berani nerima risiko naik turunnya nilai investasi kita. Ya itu kalau biasanya yang seperti itu, tujuan investasi jangka panjang, kemudian uang investasinya adalah merupakan uang yang memang dingin ya, yang memang tidak dibutuhkan dalam waktu cepat ya, sehingga bisa ditetapkan untuk jangka panjang. Nah itu bisa ke jenis campuran atau ke saham. Oke. Tadi sesuai dengan profil resikonya, produknya juga bisa dicocokkan. Tadi ada yang menarik, ada dilihat dari likuiditasnya juga, kebutuhan kita juga ya. Karena memang pencairannya atau mungkin kebutuhan dana yang kita investasikan ini ada masa waktu yang tidak bisa langsung ditarik begitu saja ya. Nggak kayak kalau misalnya dari kartu ATM gitu kan, mungkin itu ada masanya dan itu berbeda-beda setiap jenis reksadananya. Ada satu pertanyaan seperti ini Mas, reksadana sama saham, kan ada reksadana saham dan juga ada saham. Lalu kemudian apa bedanya? Lebih untung mana? Kalau pasti kan sobat investor mikirnya wah lebih cuan mana nih gitu. Lebih baik reksadana saham atau kemudian saham itu sendiri? Ya dari pengalaman yang saya pelajari memang tentu agak berbeda-beda ya antara investasi langsung di saham maupun di reksadana saham, karena tergantung dari bagaimana performa dari manajer investasi yang mengelola reksadana itu juga. Dalam hal jika reksadana saham tersebut menempatkannya pada saham-saham yang saat itu sedang in favorit bagi investor, itu akan membuat ya kinerjanya mungkin akan 11-12 hampir sama dengan kita invest langsung di saham-saham yang kurang lebih menjadi portofolio dari reksadana tersebut. Karena basisnya reksadana saham adalah kan sebenarnya membeli saham, hanya saja kalau kita memang punya good luck ya, keberuntungan yang bagus, kita beli 1-2 saham mungkin akan lebih melejit dibanding reksadana saham yang kumpulannya tuh sahamnya lebih dari 2 atau 3, bahkan bisa banyak ya dalam portofolio. Itu yang menurut saya memang tergantung tingkat toleransi kita terhadap risiko tersebut. Menurut saya bagi investor yang memang tidak memiliki toleransi yang sangat tinggi terhadap fluktuasi harga saham secara langsung, itu bisa sebenarnya bermain di reksadana saham karena terdiversifikasi lebih banyak dengan uang yang relatif menurut saya terbatas. Contoh misalnya kita kalau punya 10 juta rupiah mungkin cuma bisa beli beberapa saham saja, tapi dengan taruh di reksadana 10 juta rupiah itu kalau dia portofolio keranjangnya lebih dari 20 ya kita beli dalam 20-nya itu disebar oleh manajer investasi, kira-kira demikian. Jadi sebetulnya resiko, tadi saya suka sih dengan kata-katanya Mas Praska, toleransi resikonya ya. Karena mungkin kalau di saham tadi, kalau di reksadana saham, diversifikasinya yang kemudian menjadi keunggulannya. Bisa lebih dari, karena kalau mungkin kalau kita yang memang trading langsung atau mungkin kita berinvestasi di saham langsung, mungkin kita diversifikasinya atau mungkin bisa saja perbankan semua misalnya, atau pertambangan semua. Tapi kan bisa dicek juga kalau yang reksadana saham ini bisa beberapa dan bisa dari beberapa sektor juga ya Mas Praska ya. Kalau begitu tipsnya sebetulnya strategi untuk kemudian berinvestasi di reksadana apa yang perlu diperhatikan? Kalau tadi mungkin sudah mengenal profil resikonya, sudah tahu goalsnya, secara likuiditasnya seperti apa, strateginya ketika berinvestasi reksadana seperti apa Mas? Apakah kemudian ada tips-tips tambah tiap bulan atau mungkin per tahun, atau apa yang bisa kita lakukan? Baik, jadi mungkin dari segi administratif ya kalau saya sebut ya. Jadi yang pertama mungkin investor pertama kali adalah mengecek dulu produknya ya, produk reksadana tersebut apakah dari manajer investasi yang terdaftar dan masih izinnya aktif ya di OJK, dan kemudian yang kedua adalah mengecek bagaimana performa dari produk reksadana tersebut yang dikelola oleh manajer investasi, dan atau mungkin jika produknya baru melihat juga bagaimana produk existing dari manajer investasi tersebut yang kita mau pilih nih reksadananya. Nah kemudian yang ketiga barulah kita untuk bisa dikatakan memaksimalkan atau mengoptimalkan investasi kita, kalau sudah produk tersebut memiliki performa yang bagus by historical ya, kita untuk mengoptimalkannya mempelajari market timing, kondisi makroekonomi menurut saya. Kenapa demikian? Karena gini, misalnya kita fokusnya orientasinya adalah jangka panjang memang. Nah, kita memang fokus masuknya di reksadana saham. Pada saat kita marketnya suku bunga mau akan naik misalnya, tentu saja itu menjadi kurang bagus bagi investasi di pasar modal, di obligasi maupun di saham. Mungkin kita saat ini pindah karena investasi dulu di reksadana pasar uang atau mungkin campuran. Nanti begitu suku bunga kayak di 2024 ini ekspektasinya harapannya suku bunga lebih rendah, maka bisa kita taruh dominan memperbesar bobot investasi kita di reksadana saham, karena
suku bunga yang lebih rendah atau turun itu menjadi kabar bagus buat investasi pasar modal, yaitu saham dan obligasi, termasuk terutama saham yang respon lebih kencang, kira-kira seperti itu. Oke, jadi perlu diperhatikan memang situasi, memahami ya makroekonominya, apa yang menjadi drivernya juga ya dari baik RDPT, reksadana campuran atau reksadana pasar uang itu tadi ya, baik dari suku bunganya, kemudian kondisi IHSG-nya juga. Betul, gitu. ya. Nah, Mas Praska, kalau misalnya tadi ada sering sekali ada narasi seperti ini. Oh, kalau perlu diperhatikan juga mungkin dana kelolaannya dari yang dipilih ini, si reksadana ini. Apakah itu salah satu faktor penting? Betul, ya. Jadi menurut saya menunjang salah satu tambahan pelengkap ya untuk kita evaluasi di samping performa dari produk tersebut, bagaimana dengan dana kelolaannya tadi ya per produk ya. Jadi apakah dana kelolaan tersebut memenuhi aturan OJK ya, yang minimum 10 miliar, dan juga lihat bagaimana tren historisnya ya kan, apakah performa kalau produknya sudah lama ya, apakah performa kinerjanya juga ditunjang oleh tren dana kelolaan dari produk tersebut yang konsisten bertahan, atau naik turunnya itu bukan karena penurunan unit, tapi hanya karena faktor naik turunnya nilai pasar dalam portofolio. Karena kalau misalnya kita lihat tren penurunan unitnya itu terjadi dalam jangka panjang terus menurun, artinya ya mungkin investor perlu menanyakan kembali kepada manajer investasi ini bagaimana prospek dari produk ini, karena kalau kita lihat kan tren unitnya itu mengalami penurunan misalnya. Nah itu menurut saya perlu hal-hal yang perlu dikonfirmasi oleh investor reksadana kepada manajer investasi seperti itu. Oke, tadi seringkali disebutkan mengenai tren nih Mas. Dari 2023 trennya sejauh ini seperti apa? Mungkin saya tadi sempat sebutkan kalau 2024 ada harapan bahwa industri reksadana sendiri tumbuh 5%. Tapi lebih daripada itu, kalau mau lihat 2023 trennya sejauh ini seperti apa, dan 2024 seperti apa? Karena ada dua perbedaan mungkin Mas. Tapi memang faktornya juga banyak sekali ya, baik dari suku bunga, juga baik kondisi makro Indonesia di domestik, tapi juga 2024 ini ada salah satu highlight di perekonomian kita adalah pengaruh pemilu juga. Nah, bagaimana kemudian pergerakan, kalau kita lihat Mas Praska, pergerakan IHSG yang disebut kemudian akan positif di tahun 2024, bahkan sudah dari 2023 disebutkan ke 2024 terhadap reksadana, dan juga dari by trend, by historical di 2023 yang penuh gejolak. How can we see the 2024 dengan reksadana ini Mas Praska? Ya, jadi kalau bicara 2024 nih harapan titik balik menurut saya. Kenapa? Karena 2023 ini sebenarnya kan pasar bergerak naik di kuartal 4 ya. Pasar saham melesat, SBM melesat, dana asing pun masuk ya kan, karena meyakini di 2024 tuh adanya pelonggaran suku bunga yang menjadi lebih rendah dibanding posisi sekarang yang sudah sangat tinggi karena meredam inflasi, dan memang hampir kebijakan suku bunga di semua negara tuh diputuskan naik ya saat itu karena inflasi yang cukup besar. Nah, dengan inflasi yang sudah melandai secara statistik ya, kita bicara korelasi, idealnya memang dengan inflasi yang sudah rendah itu bisa membuat suku bunga mungkin akan lebih lunak, lebih rendah, sehingga itu yang membuat menurut saya pasar saham diproyeksi menurut kami itu di kisaran 8-12% di tahun 2024 ini, dengan target ya paling tidak di 7.800 di base level. Nah, sementara kalau kita bicara SBN, pasar obligasi, kenaikannya agak melambat. Kenapa? Sudah direspon dari kemarin. Karena di 2023 ini SBN sempat tertekan kemudian kembali lari karena tadi lihat inflasinya yang melandai, sementara investor tampaknya sudah belajar beli obligasi itu tidak harus nunggu suku bunganya turun, tapi suku bunga akan turun juga dibeli. Seperti itu, mumpung yieldnya masih gemuk. Nah, kira-kira demikian. Itu yang menurut saya di pasar obligasi imbal hasil di kisaran 6-7,5%, kayak demikian. Oke, waktu kita sebetulnya cukup terbatas. Saya masih banyak pertanyaan sekali untuk Mas Praska. Tapi ada satu hal menarik, sobat investor. Memang dari advisor.id ini juga ada akan diselenggarakan anugerah mutual fund. Sebetulnya ini apakah ada hubungannya dengan reksadana? Dan sebenarnya ini sebagai wadah apa, Mas Praska? Ya, jadi anugerah reksadana 2024 menurut saya memang sebagai suatu acara untuk menyediakan informasi ya kepada para investor atau calon investor, reksadana mana sih yang memiliki performa terbaik ya berdasarkan kriteria-kriteria tertentu ya yang kita tentukan ya, dan selama periode pengamatan tertentu juga secara historis. Jadi kita bicara contohnya dalam pengamatan setahun terakhir, 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, bahkan sampai 10 tahun terakhir. Itu biasanya yang ke jenis saham. Nah, adapun juga jenis-jenis reksadana yang kita cover dalam acara tersebut, yaitu mencakup jenis pasar uang, ada pendapatan tetap, ada berbasis suku kita pisah ya kan, kemudian ada pendapatan tetap dolar, ada campuran, ada saham, dan ETF atau exchange traded fund, serta indeks pun juga kita nilai berdasarkan bagaimana
tingkat deviasi mereka terhadap benchmark masing-masing, kira-kira seperti Oke, itu. itu mungkin bisa jadi salah satu apa ya pertimbangan juga ya Ya. dengan melihat adanya penganugerahan ini, memudahkan juga untuk bisa melihat bagaimana by the quality but summarize-nya ya. Ya. Kalau kita lihat dari kriteria yang mungkin sudah dikurasi oleh advisor.id. Ya. Terima kasih Mas Praska Ya. Putrantio atas waktunya di Ya. kesempatan Fincast kali ini. Sampai jumpa di Terima next kasih time ya. ya Mas Terima episodenya. kasih, ya. Sobat Investor, itu dia, semoga jadi salah satu insight baru buat Sobat Investor khususnya untuk reksadana. Kalau dibilang kapan mulai berinvestasi, mulai hari ini. Kalau bisa dari kemarin pemirsa. Dan terima kasih, saya Kezia 7, sampai jumpa di Fincast selanjutnya.